sepanjang hidupmu. Membantu dunia untuk rakyat. Apa gunanya gelar kaisar medis? Namun pada akhirnya, kamu dituduh secara salah oleh dunia. Atas tuduhan tak berdasar ini, kejahatan berkolusi dengan musuh. Cucumu tahu kamu jujur dan terhormat, dan setia kepada negara naga. Kamu tidak akan pernah melakukan hal yang memalukan seperti itu. Jangan khawatir, cucumu kali ini pasti akan secara pribadi membunuh musuh-musuh itu, dan membersihkan namamu. Kakek ini sudah fajar. Aku akan mengantarmu pulang. Karena kau datang hari ini, jangan harap bisa pergi. Apakah kau tahu bagaimana kakekmu meninggal? Kami menggorok lehernya. Hari ini yang pertama, aku akan menggunakanmu untuk menghormati kakekku. Dua orang bijak siang dan malam. Kematian kakakku tidak ada hubungannya denganmu. Mengingat masa lalu kita, jika kamu pergi sekarang, aku masih bisa mengampuni nyawa kalian. Lancang. Kakak, lama tidak bertemu. Dan saat kita bertemu lagi, kita harus saling berhadapan dengan pedang. Sayang sekali, tapi ini adalah tugasku. Sesuatu yang harus kulakukan. Kakak, aku harus menyinggungmu. Siapa sebenarnya kau? Selamat datang kembali Tabib Suci Xuanyuan. Hanya dalam 1 tahun, kau telah menjadi seseorang yang namanya saja membuat orang lain ketakutan, mampu membantai seluruh bangsa dalam semalam. Tabib Suci Ganda Puncak. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu mati dengan rasa tidak adil. Bawahanmu menyapa Tabib Suci Xuanyuan. Xiao Yushuang sudah menjadi Dewi Sembilan Cahaya yang terkenal di kota. Dia dikenal sebagai orang bijak siang. Dulu kamu menjadi murid kakakku. Menjadi muridnya, pada hari dia disiksa. Kau tidak ikut campur. Hari ini aku akan mengampunimu. Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Apakah kau bersedia tunduk padaku? Bisa bergabung dengan jajaran Tabib Suci Xuanyuan adalah kehormatan bawahan ini. Bagus. Aku akan memberimu 7 hari. Buka pavilion giok emas untukku. Aku ingin mengadakan pemakaman untuk kakakku. Pavilion Giok Emas adalah tempat paling dihormati di negara naga. Tidak bisa dibuka untuk umum sesuka hati. Hanya selama perayaan nasional. Bisa dibuka untuk jangka waktu tertentu. Identitas tetuanan sensitif. Aku khawatir langit tidak akan mengizinkannya. Negara naga. Sudah waktunya kau membayar atas penghinaan terhadap kakakku. Mulai sekarang siapapun yang berani menghalangiku, aku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Ya. Kakek, aku akan membawamu pulang. Qian Gate, Qian Gate, Qian Gate, Qian Gate, Qian Gate. Putriku-putriku. Apakah ada dokter yang bisa menyelamatkan putriku? Keluarga Meng saya pasti akan memberikan 10 miliar tunai. Apakah ada dokter? Apakah ada? Apakah ada dokter? Sudahlah. Lebih baik tidak ikut campur urusan orang lain. Menemukan dermawan lebih penting. Apakah ada dokter yang bisa menyelamatkan putriku? Putriku. Apa-apa yang harus saya lakukan? Tidak. Hati seorang tabib itu seperti orang tua. Kakek pernah memberitahuku. Aku harus belajar menyembuhkan dunia untuk rakyat jelata. Jika kakek masih hidup, dia pasti tidak akan tinggal diam.
Apakah ada dokter? Bisakah ada yang menyelamatkan putriku? Bisakah ada yang menyelamatkannya? Aku bisa menyelamatkannya. Kalau begitu cepat selamatkan dia. Anak muda, bagaimana putriku? Bisakah kamu benar-benar menyelamatkannya? Kemarilah, biar saya lihat. Saya adalah kepala dokter bedah saraf, pulang dari belajar di luar negeri, dikenal sebagai ahli pengobatan barat. Biar saya lihat apa yang terjadi. Baiklah. Otaknya terbentur. Pasti akan ada masalah. Tapi saya belum bisa memastikan. Anda panggil gawat darurat. Saya akan melakukan operasi. Pasti tidak akan ada masalah. Baik. Dia tidak akan bertahan lebih dari 8 menit. Jika dia tidak menerima perawatan sekarang, jantungnya akan segera berhenti. Dasar pengemis bau, kalau tidak mengerti jangan bicara omong kosong. Ada apa dengan otaknya? Kita baru akan tahu setelah pemeriksaan instrumen profesional. Anda hanya mengatakan 8 menit mungkin. Apa dasarannya? Jangan banyak omong kosong, nyawa dipertaruhkan. Aku punya cara untuk membangunkannya. Jika kau ingin dia hidup, kau harus membiarkanku merawatnya. Pak Tua, Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Kalau tidak, jika dia kehilangan nyawanya, Anda akan menyesal. Tapi sudah terlambat. Dasar dukun palsu, masalah apa yang kamu timbulkan di sini? Pergi sana. Dalam 1 menit, dia akan mengeluarkan busa dari mulutnya. Dalam 3 menit, anggota tubuhnya akan membiru, dan dia akan menjadi inkontinen, tidak dapat disembuhkan. Para penipu ini benar-benar tercela. Anda selalu suka mengatakan hal-hal yang mengkhawatirkan. Pak Tua, cepat bawa dia ke rumah sakit. Baik. Qian Ge. Dokter Sakti, tunggu. Mungkinkah dia benar? Apakah kau percaya kata-kataku sekarang? Dokter Sakti, bisakah Anda benar-benar menyelamatkan putri saya? Dia akan pulih hanya dengan 3 jarum. Jarum emas pamungkas 99. Mungkinkah Anda seseorang yang bisa menghidupkan orang mati? Seseorang yang bahkan Raja Neraka hormati dengan 3 bagian penghormatan. Tabib suci Suanyuan. Dokter Sakti, orang mulia tidak bertengkar dengan orang rendahan. Saya mohon tolong selamatkan putri saya. Keluarga Meng Sayang akan menawarkan 10.000 liang emas dan sebuah rumah mewah. Cukup. Menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan nyawa sudah menjadi tugas seorang praktisi medis. Kamu sudah bangun, nak? Cepat bangun. Ya Tuhan, pengemis ini terlalu luar biasa. Ya, dia tadi tidak sadarkan diri. Sekarang dia baik-baik saja seolah tidak terjadi apa-apa. Itu luar biasa. Bagaimana dengan itu? Tabib suci, saya sudah lama mengagumi Anda. Mohon terima saya sebagai murid Anda. Anda adalah seorang master medis barat yang bermartabat. Aku hanyalah seorang dokter keliling. Bagaimana mungkin aku bisa menerimamu sebagai murid? Tidak, saya Lat yang gagal mengenali kehebatan Anda. Anda adalah patriark kami para praktisi medis. Baiklah. Jika kau ingin aku menerimamu sebagai murid, itu tidak mustahil. Namun, kau harus terlebih dahulu berkeliling seluruh negeri dan menyembuhkan 9.999 pasien. Baru kita bicara. Baiklah, saya akan segera pergi. Nona muda ini hanya terlalu lelah. Di masa depan, dia hanya perlu lebih banyak istirahat. Tabib suci, mohon tunggu. Anda menyembuhkan putri saya. Biaya konsultasi yang baru saja dijanjikan keluarga Meng saya harus diberikan sepenuhnya. Jika identitas tabib suci terungkap, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah. Aku masih perlu menemukan dermawanku. Jadi aku tidak bisa menimbulkan masalah. Tetua Meng, Anda terlalu baik. Menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang praktisi medis. Tidak perlu biaya konsultasi apapun. Lagi pula apa yang baru saja aku lakukan bukanlah jarum emas pamungkas 9. Aku juga bukan tabib suci manapun. Hanya sedikit pengetahuan medis. Jadi dia hanya penipu. Ini adalah Dokter Sakti. Dokter Sakti macam apa dia? Ayo pergi. Anak muda, saya tidak peduli apakah Anda seorang tabib suci atau bukan. Saya pribadi menyaksikan keahlian medis Anda barusan. Anda menyelamatkan putri saya. Qian Ge, cepat ucapkan terima kasih kepada Dokter Sakti itu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Qian Ge. Anda adalah Meng Qian, Ketuan Grup Men. Kau mengenalku? Bagus sekali, dermawan. Aku akhirnya menemukanmu. Dermawan. Apakah Anda sudah lupa?
Beberapa tahun yang lalu, ketika kakekku dan aku naik gunung untuk mengumpulkan herbal, kami tidak sengaja jatuh dari tebing. Ketika kami terbaring terluka parah dan hampir mati di pinggir jalan, Andalah yang menyelamatkan kakekku dan aku. Anda mengirim kami ke rumah sakit. Namun ketika aku bangun, aku salah mengira orang lain sebagai dermawanku. Sejak Anda menyelamatkanku, aku sudah menganggapmu sebagai dewi di hatiku. Orang yang perlu aku lindungi seumur hidupku. Itu sudah lama sekali. Jangan diambil hati. Aku hanya membantu. Anak muda, saya tidak menyangka Anda sudah mengenal putri saya. Dia bahkan menyelamatkan Anda. Ini semua takdir. Biaya konsultasi yang baru saja saya sebutkan masih perlu dibayar. Won atau tidak, itu tidak penting. Aku Nan Lin Feng, dikaruniai oleh surga dengan penguasaan dalam seni bela diri dan pengobatan. Aku melihat Nona Meng bekerja tanpa lelah siang dan malam. Tubuhku terasa sedikit tidak biasa, jadi aku ingin melamar untuk menjadi pengawalnya. Itu bagus sekali. Saya baru saja mencari pengawal untuk Qian Ge. Ayah, aku tidak butuh pengawal. Qian Ge, Anda sekarang tuan grup Meng kami. Keselamatan Anda sangat penting. Dia baru saja mengatakan, dia mahir dalam 18 seni bela diri, dan kami telah menyaksikan keahlian medisnya secara langsung. Dia sangat sempurna. Tapi aku... Tidak ada tapi. Tua Meng, aku bisa melakukannya. Mengenai uang atau semacamnya, itu tidak penting. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Benar-benar dicari kemana-mana, tapi tidak ditemukan. Didapatkan secara kebetulan. Dewi aku Nan Lin Feng pasti akan melindungimu dengan baik. Orang ini aneh sekali. Kenapa ayahku membiarkannya menjagaku? Jika sepupuku tahu, dia akan mengejekku lagi. Dewi hati-hati. Aku tahu. Aku akan segera kembali. Hai Dewi, kau mau kemana? Tunggu aku. Aku Tadip Suci Suayuan yang terhormat. Jika kau bukan penyelamat hidupku, aku tidak akan peduli padamu. Menahan amarahnya, aku bisa menoleransinya. Kau masih marah padaku? Kakak Yu Shuang terlambat menyambutmu. Aku harap kakak akan menghukumku. Baiklah. Kalian semua boleh bangkit. Kakak, kau telah menderita beberapa hari ini. Aku telah menyiapkan perjamuan untukmu di Hotel Marriott. Untuk meminta maaf kepadamu. Aku menghargai niat baikmu. Aku sudah menemukan orang yang aku cari. Aku harus tetap di sisinya, tidak pernah meninggalkannya selangkah pun. Kau bisa mengatur urusan perjamuan sendiri. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Ini melambangkan Long Cheng, status sebagai keluarga terkemuka, kartu emas kenaikan naga tanpa batas. Kapan saja, selama kau menunjukkan kartu ini, Long Cheng akan mematuhi perintahmu. Kakak, pakaianmu ini. Pakaian ini cukup bagiku untuk menyamar. Kalian semua pergi duluan. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Ya. Nenek, gaun yang sangat terbuka. Aku tidak akan memakainya. Qian Ge, apa kamu sekarang bahkan tidak mendengarkan perintahku? Perjamuan ini diselenggarakan oleh keluarga Xiao Dewi Sembilan Cahaya. Banyak tuan muda bangsawan akan hadir. Patuhlah dan kenakan itu. Nenek, gaun ini memperlihatkan dadaku dan bokongku. Sebaiknya kau biarkan aku memakai bikini saja. Benar, Ibu. Bagaimana Anda bisa mengharapkan Qian Ge memakai gaun ini? Suka atau tidak, kamu harus hadir. Perjamuan ini, saya memohon dan merayu untuk mendapatkan Liang Xuan, tuan muda dari Gup Liang, untuk mengantarmu ke perjamuan sebagai pendamping priamu.
Kamu cepat ganti baju ini. Pergi dan hibur mereka dengan baik. Nenek, Liang Xuan selalu melirikku dengan mesum. Kau ingin aku berpakaian seperti ini? Aku tidak akan pergi bersamanya. Sepupu, setuju saja. Jika Tuan Muda Liang tidak membawamu, hanya dengan keluarga Meng kita. Bagaimana kita bisa memenuhi syarat untuk pergi ke acara seperti itu? Meng Yusuan ingin memakainya. Kalau begitu, kau pakai sendiri, Nenek. Lihat sepupu. Aku melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Selama kita bisa masuk ke perjamuan, proyek apapun, bisa membuat grup Meng kita naik ke tingkat berikutnya. Meng Qiangi, kalau kamu tidak pergi ke perjamuan ini, posisi tuanmu, lebih baik kamu tidak menjabat. Nenek, Aku bisa mengantar Nona Qiange ke perjamuan. sepupu, kau tidak akan tahu ini. Pengemis kotor dan bau ini kan? Dewi jangan khawatir, aku pasti akan membawamu masuk. Nenek, lihat Meng Qiange ini, selalu berkeliaran di luar. Dan sekarang membawa pengemis ke sini untuk bicara omong kosong. Bukan begitu. Nan Linfang adalah pengawal pribadi yang saya sewa untuk Qiange. Sungguh korupsi di atas menyebabkan kekacauan di bawah. Semakin menjadi-jadi. Qiangi cepat pulang. Nyonya Tua Meng, Nona Qiange adalah cucu kandungmu sendiri. Bagaimana kau bisa memaksanya dan mengeksploitasinya seperti ini? Urusan pribadi keluarga Meng kami. Sejak kapan giliranmu pengemis bau untuk bergosip di sini? Penjaga, usir dia untukku. Tunggu, Nenek, aku lebih baik mati daripada memakai gaun ini dan menghadiri perjamuan dengan Liang Xuan. Hari ini, aku akan pergi dengan pengemis kecil ini. Ini keterlaluan. Nenek, tolong tenang-tenang. Dewi, jangan khawatir. Aku pasti akan membawamu ke perjamuan. Ayo kita ke mall. Untuk apa kita pergi ke mall? Sebagai pacarmu, aku akan membawamu ke perjamuan. Tentu saja kita perlu berganti pakaian yang pantas. Ayo pergi. Ada apa? Kau masuk duluan. Aku ada urusan di perusahaan. Aku akan menerima telepon. Urus saja dulu. Adik, kartu emas kenaikan naga milikku ini. Bisakah ini digunakan di Mall Dinghua? Tentu saja, kartu emas kenaikan naga. Hanya ada 2 di seluruh kota naga. Mall Dinghua. Juga di bawah grup show kami. Kakak silakan melihat-lihat. Aku akan memberikan instruksi. Apapun yang kau suka gesek saja kartunya. Baiklah. Aku tahu. Kami baru saja menerima pemberitahuan bahwa seorang VIP misterius akan segera tiba untuk memesan setelan jas. Semuanya hentikan apa yang sedang kalian lakukan. Dan mari kita berbaris untuk menyambutnya. Halo Tuan Muda. Tidak perlu keramahan. Aku akan melihat-lihat sendiri saja. Yang ini tidak buruk. Dasar pengemis bau. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Cepat keluar. Kami akan segera kedatangan VIP misterius. Jangan menghambat bisnis kami. Aku adalah VIP yang kau bicarakan. Tidak apa-apa, tidak perlu melayaniku. Aku akan melihat-lihat sendiri saja. Hei, kau mengotori pakaian ini. Bisakah kau membayarnya? Cepat keluar. Harta karunku. Aku super VIP di sini. Nanti yang manapun yang kau suka, pilih saja. Sayang, kamu baik sekali padaku. Malam ini, aku sudah menyiapkan seragam pramugari. Nanti, Yusuan, aku hanya menyukaimu seperti ini. kau menyebalkan. Tuan Muda Lian dari grup Lian. Jadi, Tuan Muda misterius yang katanya akan mengunjungi toko kita hari ini. Itu kau. Sayang, apakah status VIP-mu benar-benar sehebat itu? Tentu saja. Bagaimanapun aku adalah pelanggan. Dengan VIP puluhan juta. Benar, Tuan Muda Lian. Silakan masuk cepat. Hai. Aku adalah tamu yang seharusnya kau sambut hari ini. Aku tahu ada bau busuk. Kenapa kamu di sini pengemis bau? Kamu sudah jadi pengawal sepupuku. Kenapa kamu masih mengemis makanan? Yusuan, aku dengar sepupumu yang lemah dan sakit-sakitan menemukan pengemis bau untuk menjadi pengawalnya. Bukan dia kan? Memang benar. Sepupumu, apakah dia sudah bertahun-tahun tidak bisa mendapatkan perhatian pria? Perhatian selama bertahun-tahun, sampai dia bergantung pada pengemis bau? Kau bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Aku sarankan kau jaga bicaramu. Apa kau percaya? Aku akan merobek mulutmu. Apa yang kau sombongkan pengemis bau? Menyamar sebagai aku. Penjaga, usir dia. Kita di sini untuk menghabiskan uang. Tidak ada alasan bagi kita untuk diusir, kan, sepupu? Kamu tidak di sini bersama pengemis bau ini, kan? Kamu tidak benar-benar percaya. Dia bisa membawamu ke pesta, kan? Aku bilang,
Aku pasti akan masuk perjamuan bersama Ketua Ming. Jadi kalian berdua tidak perlu khawatir. Ketua Ming, aku sudah membuat pilihanku. Baiklah, bungkuskan ini untukku. Pakaian ini adalah harta toko kami. Harganya 20 juta. Nona, apa Tanda Yakin ingin membeli ini untuk pengemis ini? 20 juta? 20 juta untuk seorang pengemis. Membeli jas tidak sepadan. Tuan terhormat Grup Meng akan memelihara gigolo. Kau masih perlu mencari yang layak kan? Bukankah itu hanya 20 juta? Aku bisa membayarnya sendiri. Kartu. Kartu emas kenaikan naga milik keluarga Xiao Dewi 9 cahaya. Hanya ada 2 di seluruh kota. Kartu Anda pasti palsu. Asli atau palsu? Kita akan tahu jika kita mencobanya. Nan Lin Feng, dari mana kau mendapatkan 20 juta? Ketua Ming, uang di kartu milikku ini. Membeli seluruh mal ini. Bukan masalah. Kartu rusakmu ini. Jika bisa menggesek 20 juta, aku akan memanggilmu kakek. Baiklah. Jika tidak bisa digesek, aku akan memanggilmu kakek. Sayang, selamat sebelumnya atas cucu yang baik. Gesek, gesek dengan hati-hati untukku. Ya Tuan Muda Liang. Kartu emas kenaikan naga. Tamu misterius itu akhirnya muncul. Kartu rusak macam apa ini? Tidak bisa dikenali. Ini tidak mungkin. Adikku jelas mengatakan kartu ini punya banyak sekali uang. Kenapa kau tidak berlutut dan memanggilku kakek? Seseorang tahan dia. Hentikan. Manajer Anda datang tepat waktu. Pengemis bau ini menggunakan kartu palsu untuk meniru kartu emas kenaikan naga dan masih mencoba menipu di sini. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan padanya? Kartu emas kenaikan naga. Jadi ini benar-benar kartu emas kenaikan naga. Kau bodoh buta. Beraninya kau menyentuh VIP misterius itu. Apa? Pengemis bau ini sebenarnya VIP misterius itu? Cepat ambilkan jasnya. Untuk pelanggan. Tidak perlu. Aku akan langsung menggantinya saja. Manajer. Aku super VIP bahkan tidak bisa. Bagaimana bisa pengemis bau dengan kartu rusak diizinkan? Kartu rusak? Bodoh tak tahu apa-apa. Kartu emas kenaikan naga ini. Hanya ada 2 di dunia. Hanya Xiao Yushuang Dewi 9 cahaya yang memilikinya. Tidak bisa digesek. Itu karena jumlahnya terlalu besar. Jas kecil. Tidak pantas untuk itu. Dewi 9 cahaya. Bagaimana bisa pengemis bau sepertinya? Mungkin mengenal Dewi 9 cahaya? Tepat sekali. Bagaimana mungkin dia mengenal Dewi? Aku ingin melihat, apakah dia benar-benar bisa masuk ke perjamuan? Ayo pergi. Aku ingin menghadiri perjamuan malam ini. Kau atur saja untukku. Nan Lin Feng, dari mana kau mendapatkan kartu itu barusan? Kartu itu diberikan kepadaku oleh Dewi 9 Cahaya. Dia adalah adikku. Baiklah, kau bisa memberitahuku itu, tapi itu saja. Nanti saat kita pergi ke perjamuan, tetaplah dekat denganku. Jangan bicara omong kosong. Ayo pergi. Apa yang kau pikirkan? Aku tiba-tiba harus ke toilet. Perlu ke toilet. Bagaimana kalau kau naik duluan, dan aku akan menyusulmu nanti, baiklah? Baiklah, kalau begitu cepat pergi dan segera kembali. Baiklah. Aku tidak bisa menahannya. Bagaimana Meng Qian gak bisa masuk? Di mana pengemis kecilnya itu? Harta karunku katakan padaku. Pengemis kecil di sebelah Meng Qian gak itu? Dia tidak mungkin benar-benar mengenal Dewi 9 Cahaya Kang. Tidak mungkin. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia hanyalah seorang pengemis. Aku rasa dia mengandalkan kartu rusak yang dia pungut lagi. Untuk masuk dengan gertakan kan? Tapi sepupumu Meng Qian Ge benar-benar keras kepala. Di negara naga, tidak ada wanita yang tidak bisa dimiliki Liang Xuan. Sayang, kenapa kamu masih memikirkan Meng Qian Ge? Apa aku tidak cukup baik? Tentu saja kau. Tapi Meng Qian Ge bahkan lebih baik. Hanya dengan membiarkan pria melihatnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menginginkannya. Nakal. Saat kamu intim denganku, kamu tidak mengatakan itu. Aku sudah memilikimu. Kau seharusnya tahu. Apa yang tidak bisa kau miliki selalu membangkitkan keinginan. Tapi jangan khawatir.
Selama kau menjadi wanita Liang Xuan bahkan untuk 1 hari, aku sama sekali tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kalau begitu, jika aku membantumu mendapatkan Meng Qingge, maukah kamu menjanjikanku apapun yang kuminta? Bisakah kau? Lihat saja aku. Saya tidak menyangka Nona Meng juga akan menghadiri perjamuan ini. Kebetulan grup Xiang kami memiliki proyek. Kami ingin berkolaborasi dengan grup Meng. Mari kita tentukan waktu untuk mengobrol dengan baik. Tuan Xiang, itu akan sangat bagus. Aku pasti akan rajin dan bertanggung jawab untuk memastikan proyek ini berjalan dengan baik. Kalau begitu saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Selamat kakak. Atas tercapainya kesepakatan kerjasama dengan grup Xiang. Bukankah kau bilang aku tidak bisa masuk? Kakak. Masalah itu adalah salahku. Aku juga melakukannya demi kebaikan keluarga Meng Kan. Kakak tolong jangan marah lagi. Kakak. Segelas anggur ini, anggap saja sebagai permintaan maafku padamu. Kakak, aku masih ada urusan di sana. Jadi aku akan menanganinya dulu. Ya, aku sudah memesan kamar di lantai atas kamar 305 untuk kakakku. Jika kakak lelah, kakak bisa pergi beristirahat sebentar. Telepon aku jika kakak butuh sesuatu. Man Yusuan hari ini. Kenapa dia bertingkah aneh sekali? Sepupumu. Rencana jahat apa yang sedang dia lakukan sekarang? Tidak ada niat buruk. Dia mungkin hanya terlalu manja. Aku tidak begitu yakin. Jadi apakah itu berhasil? Jangan terburu-buru. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia meminum anggur yang kuberi obat. Aku sudah memesan kamarnya. Seperti yang diharapkan dari harta karunku. Kau melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Selama malam ini, rahasia di antara mereka berdua terbongkar. Dia pasti harus menikah dengan keluarga Liang. Saat itu, grup Meng akan menjadi milikmu. bagaimanapun dia meminum anggur yang kuberi obat. Bagaimanapun kamu ingin bermain, tidak masalah. Tidak masalah. The film was translated and narrated by M Media. Kian Ge harta karunku. Aku di sini. Sudah lama menungguku? Yusuan. Apa yang kau lakukan, mengendap-endap di sini? Meng Qiange. Kenapa kamu di sini? Lalu aku harusnya di mana? Kamu. Bukankah seharusnya kamu di tempat tidur? Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Kian Ge sudah beberapa hari tidak melihatmu. Bagaimana kau bisa jadi gemuk sekali? Siapa yang kau sebut gemuk? Pengemis bau, kenapa kau di sini? Apa yang kau teriakkan? Mesum. Kian Ge. Kurasa tidak. Tian Ge, ada apa? Tidak ada, hanya minum anggur tadi. Kepalaku terasa sedikit pusing. Aku tahu Yusuan tidak punya niat baik. Apa yang terjadi padaku barusan? Mungkin kau terlalu lelah bekerja akhir-akhir ini. Dan di bawah terlalu banyak tekanan. Tidak mungkin. Aku harus memanfaatkan momen ini untuk pergi membahas lebih banyak kolaborasi. Kau harus lebih banyak istirahat. Tubuhmu adalah modal untuk revolusi. Jangan terlalu memaksakan diri. Tidak. Tian Jie. Aku harus membuatmu melihat warna asli Meng Yusuan. Meng Yusuan, kenapa kau pikir aku ada di tempat tidur? Semua ini diatur olehmu. Hak apa yang kamu miliki untuk menuduhku? Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak heran kau begitu perhatian hari ini. Aku tidak menyangka kau begitu tercela. Apa kamu punya bukti? Kamu hanya memfitnahku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jadi, menurutmu, Tuan Muda Liang punya hobi seperti itu? Itu terlalu menjijikan, terlalu mesum.
Kau salah paham, Ji. Hobi menjijikan apapun yang kau miliki, aku tidak peduli. Sekarang, tolong segera keluar. Kau juga keluar. Aku, Apa kau tidak melihat si mesum itu barusan? Aku hampir saja. lalu apa yang harus kulakukan? Hanya saja saat aku merasa dirugikan. Aku butuh pelukan. Pelukan. Apakah pelukan akan membuatmu merasa lebih baik? Jika kau tidak memelukku, maka kau juga keluar. Biarkan aku sendiri sebentar. Kalau begitu, apakah pelukan akan membuatmu merasa lebih baik? Baiklah, kalau begitu. Baiklah. Sekarang sudah baik-baik saja. Sudah cukup. Kau mau kemana, Qiange? Tuan Muda Liang. Tunggu aku. Tuan Muda Liang, tunggu aku. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau membuatku malu di depan Meng Qiange. Tuan Muda Liang. Tuan Muda Liang, dengarkan penjelasanku. Tuan Muda Liang. Tuan Muda Liang, buka pintunya. Tuan Muda Liang. Sayang, aku jelas melihat Meng Qiange meminum anggur itu. Dasar tidak berguna. Sayang, jangan khawatir. Aku akan memikirkan cara lain. Apa kau pikir aku masih akan mempercayaimu dengan kemampuanmu yang minim itu? Dan kau masih ingin mengelola grup band? Sayang, keluarga Liangmu sangat berkuasa dan berpengaruh. Kenapa kamu tidak menekan grup Meng kita sedikit ketika keluarga Meng dalam krisis? Kamu bisa turun tangan untuk menyelamatkan mereka. The film Bukankah was itu mudah dan translated memenangkan and hati sang cantik? narrated by Saat M itu, Media. kami dua bersaudara bisa melayanimu bersama. Meng Yusuan. Kau bahkan bisa memunculkan ide seperti itu. Sungguh itu memang seperti dirimu. Halo, Yusuan. Upacara pembukaan pavilion Yok Emas besok. Apa kau akan pergi? Kita sudah lama tidak bertemu. Kinger, memang benar kita sudah lama tidak bertemu. Tapi upacara pembukaan bukan untuk orang-orang dengan status seperti kita hadiri. Kalau begitu kau benar-benar meremehkanku. Bukan hanya aku akan pergi. Aku juga akan di upacara pembukaan menghina dengan parah mantan suamiku yang tidak berguna. Apa maksudmu, Nan Lin Feng? Kinger, kamu sama sekali tidak boleh melepaskannya. Aku baru saja bertengkar dengannya. Kali ini, kami dua bersaudara bisa bergabung untuk mempermalukannya. Kakak, Masalah yang kuminta kau selidiki. Bagaimana kemajuan penyelidikannya? bawahanmu telah menyelidiki dengan saksama mengenai masalah tuan yang dijebak waktu itu, keluarga Jin yang ikut campur. Keluarga Jian? Betapa beraninya. Saat pavilion Giok Emas dibuka, itu juga akan menjadi hari pemakaman kakakku. Terlebih lagi, itu akan menjadi hari kehancuran keluarga Jiannya. Aku ingin membersihkan nama baik kakakku dan membasmi musuh-musuhku untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa kakekku jujur dan terhormat sepanjang hidupnya dan tidak pernah mengecewakan siapapun. Ya, kakak, saya lihat Anda tidak ditemani siapapun. Saya kebetulan menemukan seorang penari. Dia akan dikirimkan kepadamu sebentar lagi. Dengan seseorang yang dekat untuk menemani kakak. Kakak tidak akan kesepian. Tidak perlu mengirimnya kepadaku. Ya, kakak, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Baiklah, kalau begitu, urus urusanmu dulu. Jangan pedulikan aku. Keluarga Gu dari Kerajaan Utara mempersembahkan satu set giok sebagai hadiah ucapan selamat atas pembukaan pavilion giok emas. Keluarga Wu dari Kerajaan Timur mempersembahkan ginseng berusia 1000 tahun, 10.000 mu tanah kota sebagai hadiah ucapan selamat atas pembukaan pavilion giok emas. Keluarga Si dari Negara Naga mempersembahkan buah merah menyala sebagai hadiah ucapan selamat atas pembukaan pavilion giok emas. Hak apa yang dimiliki keluarga Si untuk berada di sini? Tuan Muda Jiang pasti yang membawa mereka masuk. Jadi begitu. Sejak kapan keluarga Jian menjadi begitu rendahan? Sampai mereka menyukai keluarga Si? Pavilion giok emas ini adalah tempat suci negara naga saya. Hanya individu yang kuat yang datang ke sini. Berkat Tuan Muda Jiang hari ini.
Jika itu Nan Linfeng yang tidak berguna itu, kita mungkin tidak akan bisa masuk seumur hidup ini. Bukankah dia bilang, dia akan membawa bajingan tua itu hari ini? Mengapa? Tidak ada tanda-tanda dia? Nan Linfeng. Dia benar-benar membawa kakeknya. Siapa orang ini? Betapa lancangnya. Berani-beraninya mengadakan prosesi pemakaman di depan paviliun giok emas. Kakek, cucumu akhirnya menemukan pelaku yang memfitnahmu saat itu. Hari ini, kau akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Nan Linfeng, apa kau gila? Apa kau tahu ini di mana? Aku terlalu malas membuang kata-kata dengan kalian semua. Jika kalian tidak ingin mati, maka kalian semua menyingkirlah dari jalanku. Mari kita lihat siapa yang berani membiarkannya masuk. Konyol. Mengadakan pemakaman di pintu masuk paviliun giok emas. Apa kau bosan hidup? Semuanya, tolong buka mata kalian dan lihat. Saya berbeda darinya. Dia di sini untuk mengadakan pemakaman untuk kakak pengkhianatnya. Ini benar-benar melanggar hukum. Kakaknya seorang pengkhianat, hanya berdiri di sini, saya merasa seperti saya terkontaminasi oleh nasib buruk. Segera keluar dari sini. Adapun saya, ini adalah hadiah ucapan selamat yang dipilih dengan cermat untuk paviliun giok emas. Mohon semuanya, lihat dan hargai ini. The film was translated and narrated by M Media. Dia adalah kecantikan nomor 1 di Longqiang, Seeking Air. Seeking Air. Kenapa dia ada di sini? Apa yang aneh dari itu? Dia adalah hadiah yang kusiapkan untuk paviliun giok emas. Dewi Sembilan Cahaya berkata, selama aku membawanya, dia akan mengizinkanku masuk ke paviliun giok emas dan menyaksikan kemegahan tempat suci itu. Aku harus bilang, aku sebenarnya sedikit mengagumimu. Kau benar-benar ingin mengubur kakekmu di paviliun giok emas. Kalau soal mencari mati, itu pasti kau. Nan Linfeng, tidakkah kau tahu bahwa skandal kakekmu sudah menyebar ke seluruh negara naga? Tidakkah kau takut bahwa 10.000 orang akan memutilasi mayatnya? Jika kau menggonggong lagi, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Hanya kau yang ingin menghancurkan seluruh klan kita. Bagaimana kau akan mati nanti? Kau bahkan tidak akan tahu. Kau berani membunuhku? Keluarga Jiang tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja mati dengan mudah. Keluarga Jiang akan segera menyusulmu. Tuan Muda Jing, kau benar-benar berani membunuh seseorang di pavilion giok emas. Kau tidak berguna. Dewi Sembilan Cahaya akan segera tiba. Tunggu saja untuk dihukum. Dewi Sembilan Cahaya ada di sini. Masih harus berlutut di hadapan kakakku. Dewi Sembilan Cahaya, kau akhirnya tiba. Nan Linfeng ini membuat masalah di sini. Dia bahkan ingin menguburkan pengkhianatnya. Kakak bajingan, di sini. Tolong hukum dia dengan berat. Benar, Dewi Sembilan Cahaya. Jika kau tidak menanganinya hari ini, dia mungkin benar-benar akan mengubur kakeknya yang bajingan itu di sini. Beraninya kau memfitnah tuanku. Kau pantas mati. Kakeknya adalah guru Dewi. Bagaimana itu mungkin? Selagi semua orang ada di sini, aku ingin mengumumkan kepada dunia, kakekku tidak bersalah. Jiang Xiaoxi dan keluarganya berkolusi dengan petinggi untuk menjebak kakekku. Ini buktinya. Itu benar. Kakeknya benar-benar difitnah. Bagaimana keluarga Jiang bisa melakukan hal seperti itu? Angkat peti mati itu, kuburkan kakakku. Beristirahatlah dengan tenang. Beristirahatlah dengan tenang. Kakak, karena ketidakadilan guru telah dibersihkan. Apa rencanamu untuk masa depan? Aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Ya, masalah keluarga Jiang, aku serahkan padamu untuk menanganinya. Jika tidak ditangani dengan baik, kau tahu konsekuensinya. Kakak, jangan khawatir. Aku pasti akan memusnahkan seluruh keluarga Jiang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Jiang di Longqiang. Kenapa kau masih tidak senang? Bukankah kau bilang pelukan akan membuat semuanya baik-baik saja? Baiklah. Apa yang terjadi tadi malam sudah selesai.
Qiange, bisakah kau membiarkanku tinggal di sisimu selamanya? Aku tidak mengusirmu. Apa maksudmu dengan itu? Jangan khawatir. Jika aku tetap di sisimu, kau tidak akan mendapat masalah apapun. Baiklah, terserah katamu. Kau tidak kembali. Tadi malam, Kemarin, perusahaan. Ada beberapa urusan. Jadi aku terlalu malas untuk kembali. sepertinya aku, sebagai pengawal, cukup tidak kompeten. Bos begadang lembur di perusahaan. Dan aku bahkan tidak tahu. Benar. Gajimu untuk bulan ini sudah dipotong. Ketua Meng, ini buruk. Skandal Anda telah menyebar secara daring. Grup Meng, dalam semalam, miliaran menguap. Putri keluarga Meng tidak pulang ke rumah pada malam hari. Diam-diam bertemu dengan pengawal pribadinya. Kehidupan pribadi yang tidak senonoh. Meng Qiange, segera kembali ke sini. Kau punya 10 menit untuk menyelesaikan krisis grup Meng. The Aku film beri was kau 5 menit translated and untuk menyelesaikan narrated by krisis grup Meng M-Media. untukku. Juga, ambil proyek terbesar grup Xiao dan berikan kepada keluarga Meng. Nenek. Nenek. Sepupu, kemana kamu berkeliaran semalaman tadi malam? Karena kamu, perusahaan, mengalami insiden sebesar itu, dan kamu masih belum pulang tadi malam? Lihat bagaimana kamu membuat nenek marah. Nenek. Menginap di luar semalaman itu satu hal, tapi kamu bahkan membawa seorang pengemis ke rumah. Aku adalah pengawal pribadi Ketua Meng. Mengikuti Ketua Meng, tidak ada masalah. Urusan keluarga Meng kami bukan urusanmu, beberapa orang. Meskipun mereka memakai pakaian yang layak, seorang pelayan tetaplah orang rendahan. Itu tidak bisa diubah. Meng Yusuan, jaga bicaramu. Apa ibumu tidak mengajarimu cara berbicara? Kamu, nenek. Cukup, kita punya tamu. Mereka bertengkar dengan keras setiap hari. Betapa tidak pantasnya. Nenek, Orang-orang dari grup Xiao sudah datang. Mereka bersama ayahmu di ruang kerja. Pergi lihatlah. baiklah. Nanak, aku juga ingin pergi. Mau apa kamu? Mereka akan membahas bisnis. Nenek, itu grup Xiao. Bagaimana jika mereka menyukaiku? Pengemis bau, apa yang kamu tertawakan? Nona Meng Yusuan benar-benar suka melamun dia. Menurutku Nona Meng Yusuan, sebaiknya lupakan saja. Jangan pergi dan mempermalukan dirimu sendiri. Grup Xiao mungkin tidak akan tertarik padamu. Apa yang kamu katakan? Nenek, cukup, Nan Lin Feng. Ikutlah denganku. Nenek. Lihat, Meng Qiange semakin sombong. Dia pasti sudah mengajari pengemis bau itu untuk membicarakanku seperti itu. Baiklah, Nenek, baiklah. apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan urusanmu. Itu bukan urusanku. Kalau begitu minggirlah. Qianga cepat duduk. Ini sekretaris Yuan dari grup Xiao. Halo, Nona Meng. Saya Sekretaris Yuan Mengsu. Halo, Sekretaris Yuan. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar 100 kali. Melihat Anda hari ini, sikap Anda sungguh luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, Sekretaris Yuan. Sekretaris Yuan, nama saya Meng Shisuan. Saya juga punya adik perempuan bernama Meng Yusuan. Anda pasti sudah bertemu dengannya. Anda seharusnya melihatnya di bawah. Dia gadis yang sangat cantik. Tuan Meng, apakah ini semua anak-anak Anda? Saya hanya mendengar Anda punya satu putri. Hanya Qiange yang putriku. Sisuan dan Yusuan adalah anak-anak adik laki-lakiku. Memang, hanya putri yang pantas ditampilkan. Sekretaris Yuan, apa maksudmu dengan itu? Kesepakatan bisnis hari ini, saya hanya akan berdiskusi dengan Nona Meng Qiange, orang-orang yang tidak penting. Sebaiknya pergi. Kau pengemis bau. Hak apa yang kau miliki untuk berada di sini? Keluar dari sini. Kalau begitu aku keluar dulu. Tuan, mohon tunggu. Lebih baik Anda tetap bersama kami. Mengapa seorang pengemis bau bisa tinggal di sini? Tapi aku, tuan muda ini, tidak bisa? Lancang, sebelum Anda berbicara, ketahui tempat Anda.
Sekretaris Yuan, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Yang utama adalah grup Meng. Saya juga punya saham di dalamnya. Bagaimana kalau begitu? Seharusnya pengemis ini yang pergi. Dan saya tetap di sini, Kak. Bos kami secara pribadi menginstruksikan bahwa kerjasama hari ini hanya bisa diselesaikan dengan Nona Meng Qiange. Baiklah, Shisuan, karena Sekretaris Yuan punya pengaturannya sendiri, maka kau harus keluar dulu. Dia hanya seorang sekretaris dari grup Xiao, bukan anggota asli keluarga Xiao. Apa yang dia sombongkan? Sepertinya aku tidak mengenal bosmu. Nona Meng, saya percaya takdir membawa pengaturannya sendiri. Mari kita diskusikan kerjasamanya terlebih dahulu. Lin Fang, karena Sekretaris Yuan memintamu untuk tetap tinggal, maka duduklah. Kakak, kenapa kamu keluar duluan? Jangan sebut-sebut itu. Mereka sama sekali tidak mengizinkanku berpartisipasi. Apa? Nenek, Meng Qiange ini keterlaluan. Dia benar-benar tidak membiarkan kakakku tinggal. Dia tidak mungkin mencoba mengambil grup Meng untuk dirinya sendiri, kan? Beraninya dia. Bingkian gak ini? Dia sebenarnya berhasil mendapatkan kerjasama dengan grup Xiao. Kudengar dia bahkan mengenal nona muda tertua dari keluarga Xiao. The Benarkah? film was translated Bagus sekali. and narrated Bagus by sekali. M-Media. Jika kita bisa bekerja sama dengan grup Xiao, grup Men kita, pasti akan semakin baik. Jika dia mendapatkan kerjasama itu, lalu bagaimana Liang Xuan akan menikahi Meng Qiange? Bagaimana dia akan merebut grup Meng? Berikan padaku. Nenek, Meng Qiange itu, dia pasti sudah menggunakan tipuan. Halo, Sekretaris Yuan. Namaku Yusuan, aku adik Qiange. Nona Meng. Saya berharap kita dapat bekerja sama dengan baik kali ini. Saya permisi sekarang. Sekretaris Yuan. Meng Yusuan, cukup. Sekretaris Yuan akan pergi. Jangan ganggu dia. Meng Qiange, hak apa yang kamu miliki untuk menghentikanku? Kakak, biarkan aku bicara, jangan hentikan aku. Yusuan, tamu masih ada di sini. Sungguh memalukan. Meng Yusuan, bisakah kamu sedikit lebih tenang? Sekretaris Yuan masih di sini. Apa kamu tidak malu? Aku malu. Apa yang harus aku malukan? Grup Meng awalnya milikku. Kamulah, Meng Qiange, yang mencuri barang-barangku. Meng Yusuan, coba sentuh ketua Meng lagi. Beraninya pengemis sepertimu menyentuhku? Nona Meng, jika Anda merasa seseorang mencuri barang-barang Anda, atau jika Anda memiliki keluhan, maka Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali barang-barang Anda, daripada mengeluh setiap hari. Itu tidak berguna. Sekretaris Yuan benar. Yusuan, cepatlah dan minta maaf kepada Sekretaris Yuan. Bukan saya yang harus meminta maaf. Anda harus meminta maaf kepada ketua Meng. Membuatku meminta maaf padanya? Tidak mungkin. Meng Yusuan, cepatlah. Nenek, Minta maaf kepada Qiange. Cepat, cepat. maafkan aku, sepupu. Baiklah. Sudah larut. Kalau begitu saya permisi. Sekretaris Yuan, datanglah berkunjung lagi saat kamu punya waktu. Nenek, Cukup. Tidakkah kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Qiange melakukan dengan baik kali ini. Sungguh pantas untuk keluarga Meng kita. Keluarga Meng kita, kali ini, akhirnya bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi di Longcheng. Nenek, kami sudah mencapai kerjasama dengan grup Xiao dan berhasil menyelesaikan krisis keluarga Meng. Tuan muda Liang telah tiba. Apa? Kenapa Liang Xuan ada di sini? Tuan muda Liang, kamu akhirnya tiba. Nenek, aku tadi tertunda karena beberapa urusan perusahaan. Mari, mari, cepat duduk. Nenek, kenapa nenek memanggilnya ke sini? Ibu, apa ini? Apa? Tuan muda Liang adalah tamu terhormat yang kuundang. Aku mengundang seseorang ke rumahku. Apakah aku perlu melaporkannya padamu? Paman Meng. Aku datang kali ini untuk menjenguk Nenek Meng. Nenek, ini adalah hadiahku untukmu. Tolong terimalah. Ginseng 1000 tahun. Hanya sedikit tanda perhatian dariku. Lagi pula, kita akan segera menjadi keluarga. Anak ini terlalu sopan. Kita sudah seperti keluarga. Mengapa repot-repot dengan hadiah? Ini yang seharusnya dilakukan junior. Liang Xuan, kamu ini siapa? Apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini kali ini? Lancang, beraninya kamu berbicara kepada Tuan Muda Liang seperti itu. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Liang. Nenek, tolong jangan salahkan Qiange.
Nenek, mengenai pernikahan Qian Ge dan aku. Nenek, menurutku Tuan Muda Liang dan sepupuku adalah pasangan yang sempurna. Harus segera menyelesaikan pernikahan mereka. Meng Yisuan, kalau kamu mau menikah dengannya, nikahi saja. Aku tidak akan menikah dengannya. Qian Ge, dihargai oleh Tuan Muda Lian. Itu keberuntunganmu. Nenek, Nyonya Tua Meng, jika aku ingat dengan benar, kau sebelumnya berjanji. Selama krisis keluarga Meng terselesaikan, keluarga Liang, pertunangan dengan Qian Ge akan batal. Diam. Ini bukan tempatmu untuk berbicara. Sudah diselesaikan? Tapi itu harus diselesaikan dulu. Sekarang, selain keluarga Liang kami, siapa lagi yang bisa menyelamatkan keluarga Mengmu? kalau begitu, aku khawatir kamu, Tuan Muda Liang, akan kecewa. Kami baru saja mencapai kerjasama dengan grup Xiao, dan keuntungannya lumayan besar. Apa? Grup Xiao, dengan kekuatan keluarga Mengmu, bagaimana mungkin kau bisa bermitra dengan grup Xiao? Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi, tolong. Qian Ge, jangan berpikir bahwa hanya karena kau sudah mencapai kerjasama dengan grup Xiao, kau bisa tenang. Hari ini, aku tegaskan. Kau Meng Qian Ge. Aku bertekad untuk menikahimu. Liang Xuan, jangan keterlaluan. Qian Ge, kamu terlalu tidak masuk akal. Sebagai seorang tetua, tidakkah aku bahkan bisa memutuskan pernikahanmu? Nenek, bagaimana Nenek bisa menarik kembali perkataan Nenek? Aku jelas-jelas mencapai kerjasama dengan grup Xiao, bahkan tanpa bantuan keluarga Liang. Aku masih bisa mengelola dengan sangat baik. Gadis sepertimu, mengapa bekerja begitu keras? Nenek sekarang sedang memilih suami yang baik untukmu. Hanya karena aku khawatir kamu akan terlalu lelah nanti. Mengapa kamu tidak mengerti? Meng Qian Ge, apakah Nenek akan menyakitimu? Cepat setuju saja. Benar, Qian Ge. Keluarga Liang kami adalah mitra terdekat, grup Xiao. Selama aku mengucapkan sepatah kata, apa kau pikir grup Xiao akan menyinggung keluarga Liang kami demi keluarga Mengmu? Mungkinkah Nenek berpikir grup Xiao akan membatalkan kerjasama mereka dengan kita? Itu tidak mustahil. Jadi, tunggulah dengan patuh untuk dibawa pulang sebagai istriku. Jangan takut, aku akan melindungimu. Dasar pengemis bau. Kau hanya seorang pelayan. Siapa kau berani ikut campur urusan tuanmu? Menurutku, kau dan Meng Yushuan cukup serasi. Kenapa kalian berdua tidak menikah saja? Apa yang kau bicarakan? Orang yang kusukai adalah Meng Qian Ge. Aku bertekad untuk menikahi Meng Qian Ge. Liang Xuan, kamu, Qian Ge, kerjasama itu sudah diselesaikan. Itu memang benar. Tapi ini tidak memengaruhimu. Menikahi Tuan Muda Liang. Keluarga Liang adalah keluarga terkemuka di Longchen. Akankah mereka memperlakukanmu dengan buruk? Benar, Qian Ge. Percaya atau tidak, dengan satu panggilan telepon dariku, grup Xiao akan segera dengan keluarga Meng mengakhiri kontrak. Panggilan telepon grup Xiao. Sudah berhasil aku hubungi. Nan Lin Feng, jangan mencoba untuk kuat. Percayalah padaku. Aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Liang dari keluarga Liang bisa membatalkan dengan satu panggilan telepon kerjasama antara grup Xiao dan keluarga Meng. Apakah itu benar? Orang di ujung telepon sana. Aku, Liang Xuan dari keluarga Liang. Aku tidak peduli siapa kau. Kalian berdua berhenti berakting di depanku. Liang Xuan dari keluarga Liang, benar. Kembali dan beritahu keluarga Liang Anda. Grup Xiao mengakhiri semua kerjasama dengan grup Liang. Mulai sekarang, semua proyek grup Xiao, keluarga Meng akan memiliki hak prioritas pemilihan. Apa kau pikir grup Xiao akan meninggalkan keluarga Liang kami demi grup Mengmu? Jangan berpikir bahwa hanya dengan mencari seseorang untuk menyamar sebagai seseorang dari grup Xiao bisa menipuku. Seseorang mengira kau pembohong. Kau perlu membuktikan dirimu dengan kekuatanmu. Liang Xuan, benar. Baiklah, keluarga Liang Anda sudah tamat. Dalam waktu setengah jam, tidak akan ada lagi keluarga Liang di Longcheng. Membuat grup Liang kami bangkrut? Lelucon internasional macam apa itu? Meng Qian Ge pengemis bau di sebelahmu ini benar-benar aktor yang bagus. Penampilan emosionalnya cukup meyakinkan. Tepat sekali. Aku mendengar suara di telepon barusan. Itu tidak terdengar seperti sekretaris Yuan. Meng Yushuan, tamparan tadi tidak membuatmu pingsan, kan? Kamu pengemis bang. Cepat keluar dari rumahku. Halo? Apa? Grup Xiao akan membatalkan semua kerjasama dengan grup Liang.
Bagaimana ini mungkin? Apakah itu benar-benar seseorang dari keluarga Xiao tadi? Apa yang kau pikirkan? Di mana aku akan menemukan waktu untuk berakting bersamamu di sini? Ketua, ini gawat. Grup Xiao mengklaim bahwa bahan obat yang kami produksi memiliki masalah kualitas. Mereka telah menuntut grup Liang. Mereka ingin kami membayar ganti rugi 3 miliar. Tuan Muda Liang, apa yang terjadi? The film was Tidak mungkin. translated and narrated Bagaimana by ini bisa M terjadi? Media. Tuan Muda Liang. Biarkan aku membantumu menjawabnya. Ketua, ini gawat. Berita datang dari Ban. Mereka ingin kami segera melunasi pinjaman. Juga, pabrik-pabrik kami dan produk yang mereka produksi mengalami masalah kualitas. Mereka juga telah disegel oleh pihak berwenang terkait. Ketua, para pemegang saham grup kami menjual saham mereka satu persatu. Sekarang saham grup kami telah anjlok dengan kerugian puluhan miliar. Ketua, apakah Anda di sana? Ketua, Sepertinya grup Liang benar-benar akan runtuh. Bahkan keluarga Xiao tidak bisa mentolerir Dewi Sembilan Cahaya. Apa gunanya bahkan keluarga terbesar? sebenarnya, apa latar belakangmu? Aku tidak punya latar belakang. Kau hanya perlu ingat bahwa seperti halnya langit menurunkan hujan, kecerobohan mengundang bencana. Qian Ge, Qian Ge, Qian Ge, Qian Ge, tolong cepat bantu aku membela diri. Liang Xuan, kamu menuai apa yang kamu tabur? Semua ini semua perbuatanmu sendiri, jangan salahkan aku. Yusuan, tolong cepat bantu aku meminta sepupumu untuk memohonkan aku, Yusuan. Jangan mencariku, apa hubungannya ini denganku? Aku tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Meng Yusuan, kau benar-benar berhati busuk. Aku buta karena pernah bersamamu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan aku pernah bersamamu? Meng Yusuan, hati wanita memang yang paling beracun. Hari ini kau benar-benar menunjukkannya padaku. Ketika bencana melanda, setiap orang hanya memikirkan diri sendiri. Jangan lupa, kau yang menyuruhku menjebak Meng Qiange untuk menyebarkan rumor tentang kehidupan pribadi Meng Qiange yang tidak pantas dan menjebak grup Meng agar aku bisa menyuntikkan modal ke grup Meng. Syaratnya adalah Meng Qiange menikah denganku. Setelah Meng Qiange menikah denganku, kau akan dengan sah mewarisi grup Meng. Meng Yusuan, bagaimana kamu bisa menghadapi keluarga Meng dengan melakukan ini? Liang Xuan, jangan memfitnahku. Menurutku kamu hanya gelisah dan berbicara omong kosong. Kamu baru saja mengatakan kamu menyukai Meng Qingge dan datang ke keluarga Meng untuk melamar. Nenek, grup Liang bangkrut. Cepat usir dia. Kamu, usir dia deh. Aku adalah pengawal pribadi Meng Qiange. Jika ada masalah, temui bosku. Kamu, Qiange, berikan grup Liang satu kesempatan lagi. Qiange, aku mohon padamu. Qiange, aku mohon padamu. Qiange, demi perkenalan kita. Qiange. Bu, mulai sekarang, pernikahan generasi muda harus diserahkan kepada mereka untuk memutuskan sendiri. Lihat masalah yang ditimbulkan ini. niat awakku baik, tahu. Liang Xuan hampir menipu kita. Aku tidak menyangka kekuatan grup Cielo begitu besar, mampu membuat keluarga Liang yang terkemuka bangkrut seketika. Qiange, jangan hanya berdiri di sana. Mari, duduklah. Qiange, bagimu untuk menerima apresiasi besar dari grup Xiao, akan sulit bagi grup Meng kita untuk tidak bangkit. Kamu benar-benar pahlawan keluarga Meng kita. Si tidak berguna Liang Xuan itu ternyata dikalahkan begitu mudah. Meng Qiange, mari kita tunggu dan lihat. Nenek, bukan apa-apa. Hanya saja aku relatif beruntung. Kamu sekarang jauh lebih kuat daripada ayahmu dulu. Menyerahkan grup Meng kepadamu, sepertinya itu adalah keputusan yang tepat. Qiange, kamu benar-benar putri baik ayah. Sepupu, kamu mewarisi ketajaman bisnis paman. Tentu saja kamu mampu. Tapi kenapa ketika aku melihat sepupu, dia tidak mirip paman sama sekali? Meng Yusuan, apa maksudmu? Apa maksudku? Apa yang bisa kumaksud? Lihat saja sendiri. Dalam hal apa kamu mirip dengan siapapun di keluarga kita? Cukup. Nenek, aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa lagi.
The Hanya film was saja semua orang bilang, translated and anak perempuan narrated mirip by ayah mereka. M-Media. Tapi aku hanya merasa bahwa sepupu dan paman tidak mirip sama sekali. Aku adalah ayah kandung Qiange. Bagaimana mungkin dia tidak mirip denganku? Nanak, paman, ada beberapa hal yang aku tahu tidak seharusnya ku bahas. Tapi sebagai anggota keluarga Meng, meskipun Nanak marah dan menyalahkanku hari ini, aku harus bicara. Dulu, ibu Meng Qiange secara tidak dapat dijelaskan membawa Meng Qiange ke keluarga Meng. Mengaku dia adalah putrimu, paman. Paman, kau bahkan tidak melakukan tes paternitas sebelum mengakuinya. Siapa yang tahu apakah dia putri kandungmu, paman? Ibu Qiange tidak akan berbohong padaku. Berhentilah bicara omong kosong. Paman, menurutku kau hanya terbutakan oleh seorang wanita. Hari ini, dia berani mengaku sebagai putri keluarga Meng. Besok, dia bisa membuka mulutnya dan mengaku sebagai putri keluarga Xiao. Berhenti bicara. Mereka yang terlibat seringkali bingung, sementara orang luar melihat dengan jelas. Paman, Meng Yisuan, apa menyenangkan bagimu untuk membuat masalah di sini setiap hari? Meng Qiange, menurutku kau hanya seorang. Meng Yisuan, kamu bisa membicarakanku. Tapi jangan memfitnah ibuku. Nenek. Lihat dia. Cukup, kalian semua. Diam. Nenek, Yusuan juga melakukan ini demi keluarga Meng. Semua orang sudah bekerja keras sepanjang hari. Kita tidak bisa membiarkan semua keuntungan itu jatuh ke tangan orang luar, bukan? Benar, Nenek. Kau harus memahami usaha keras saya. Menurutku, mari kita minta Meng Qiange melakukan tes paternitas saja. Qiange adalah putri kandungku. Tidak perlu tes. Cukup. Apa yang nyata tidak bisa dipalsukan, dan apa yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Keluarga Meng kita tidak akan pernah menerima siapapun yang tidak jelas asal-usulnya. Yusuan, aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Baik, Nenek. Saya pasti akan menanganinya dengan baik. Paman, saya juga melakukan ini untukmu. Dan demi kebaikan keluarga Meng. Jati, tolong, sepupu dan paman, berikan saya 3 helai rambut. Kita akan tahu kebenarannya besok. Qiange, selama bertahun-tahun ini, kamu telah dianiaya di keluarga Meng. Kamu adalah putri ayah. Ayah sangat yakin tentang ini. Ayah, dengan satu kalimat itu, aku tidak lagi merasa dirugikan. Ya. Ayah. Akhir-akhir ini, aku berencana untuk pindah. Pindah keluar? Qiange, apakah ini karena masalah ini? Kalau begitu kamu benar-benar tidak perlu. Tidak. Ayah, ini untuk pekerjaan. Baiklah, itu juga tidak apa-apa. Kamu sudah dianiaya di rumah. Tinggal sendirian di luar. Kalau begitu, biarkan Xiao Feng pergi bersamamu. Ayah, bukankah itu tidak pantas? Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang berbagi kamar. Apa yang akan orang katakan tentangku? Tapi jika kamu sendirian di luar, ayah akan sangat khawatir. Setelah sekian hari ini, aku juga sudah melihat bahwa Xiao Feng adalah orang yang sangat jujur. Ayah merasa lega. Ayah, Baiklah, kalau begitu sudah beres. Jika kamu sendirian di luar sana, dan tidak ada yang menjagamu, ayahmu tidak akan bisa tidur nyenyak. Pergi, cepat kemasi barang-barang MU. Ini terlalu nyaman. Ketua Meng, rumahmu terlalu bagus. Nang Lin Feng, ini rumahmu atau rumahku? Ketua Meng, kau wangi sekali. Nan Lin Feng, Sakit. 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 Pelan-pelan. Pelan-pelan. mulai sekarang kamu akan tidur di sini. Bos, Apa, Bos? Kedengarannya mengerikan. Ya. Bagaimana kamu tahu? Keluarga Xiao akan memilih keluarga Meng kita. The film was Yang ini. translated and narrated lihat, by Sekretaris Yuan M-Media. sangat menghargaimu. Jadi dia pasti ada di pihakmu. Benarkah? Ya. Pikirkanlah. Kalau tidak, menurutmu apa itu?
Aku sudah memberitahumu tentang grup Xiao, tapi kau tidak percaya padaku. Baiklah, aku selesai bertengkar denganmu. Itu kamarku di sana. Kamu tidak diizinkan. Masuk tanpa izinku. Nan Lin Feng. Ada serangga. Ada serangga. Nan Lin Feng, bukankah aku sudah bilang tanpa izin? Kamu tidak boleh masuk. Bukankah kau meneleponku dan menyuruhku masuk? Kamu, Ini ponselku. Apa yang kau pikirkan? baiklah, keluar. Aku bersumpah, kau benar-benar luar biasa. Kau yang menyuruhku datang. Dan kaulah yang menyuruhku pergi. Apa kau mempermainkanku? Aku tidak tahan denganmu. Halo Ketua Xiao. Bicara. Tuan Nan berselisih dengan Yehua. Dia dibawa pergi. Apa? Kau punya nyali juga bocah. Biar ku beritahu, ayahku adalah bos di sini. Yi Hubao, di wilayahku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar. Begitukah? Kalau begitu cepatlah dan panggil ayahmu keluar untuk menemuiku. Hanya denganmu? Kau masih ingin bertemu ayahku? Kalian, aku serahkan ini padamu. Pastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Maaf. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi sementara. Ponselku tadi disenyapkan, aku baru melihatnya. Ada yang kau butuhkan? Anda sangat sibuk bukan? Apa ini? Bawahanmu akhir-akhir ini sangat merajalela. Aku beritahu kau. Jika kau masih ingin hidup, maka segera datang ke bar. Mereka telah menangkap seseorang yang seharusnya tidak mereka tangkap. Jika aku menemukan bahwa dia kehilangan selai rambut pun, aku akan membuat keluarga Yimu benar-benar lenyap dari lonceng. Ya, aku akan segera mengurusnya. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Apa kau tahu siapa ayahku? Aku tidak peduli siapa ayahmu, anak nakal itu. Sejak aku masuk, kamu terus mengoceh tentang ayahmu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menunggu di sini saja. Pergi panggil ayahmu kemari. Kau punya nyali. Hentikan. Ayah. Tuanan, anakku menyinggungmu. Aku minta maaf atas namanya. Padamu. Ayah. Kenapa ayah meminta maaf padanya? Apa ayah tidak tahu? Dia yang memukulku sampai babak belur. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan mematahkan kakimu. Biasanya, aku terlalu memanjakanmu. Ye Hubao, pacar putramu, memukul bosku. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan tentang ini? Tuanan, aku benar-benar minta maaf. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Ayah, ini tidak ada hubungannya denganku. Wanita ini yang menyebabkan semua masalah. Kalian berdua segera minta maaf. Cepat minta maaf padanya. Nan Tuan Film Nan, was translated Maaf, aku and minta maaf narrated padamu. by M. Apa Mina. menurutmu meminta maaf sekarang? Masih akan berguna? Aku akan membayar ganti rugi. Tuanan, bisakah aku menggadaikan pabrikku padamu? Bayar kompensasi. Uangmu yang sedikit itu. Apa menurutmu aku kekurangan uang? Anak durhaka, uangmu yang sedikit ini. Apa kau pikir Tuanan akan peduli? Tuan Yi, tolong biarkan aku pergi baiklah. Ayah, aku anak kandungmu sendiri. Jangan salahkan aku, karena tidak punya hati. Kekuatan grup Xiao tak tertahankan. Kau tidak bisa membiarkan seluruh keluarga Ye terkubur bersamamu kan? Wanita bodoh, lihat apa yang sudah kau lakukan. Tuanan, ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong biarkan aku pergi. Bagaimanapun kau bilang untuk menanganinya, begitulah akan ditangani. Awalnya masalah ini, jika kamu hanya meminta maaf kepada bosku, itu sudah selesai. Tapi kamu terus mengganggu kami tanpa henti. Bagaimana kalau begini? Kamu tanyakan pada bosku. Lihat bagaimana dia ingin menyelesaikan masalah ini. Cepat minta maaf. Ci Inge, demi perkenalan kita yang sudah lama. Maukah kau membiarkanku pergi? Tolong biarkan kami pergi.
Tuanan, Seseorang harus selalu membayar atas perbuatannya. Aku akan mendengarkan Nan Lin Feng. Tian J, dua orang ini menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang dan penuh dengan tipu daya. Bagaimana kalau begini? Kirim mereka ke perbatasan untuk kerja paksa. Biarkan mereka merasakan kesulitan di kalangan bawah. Ye Hubao, aku menyerahkan masalah ini padamu. Jika aku menemukan bahwa kamu melindungi putramu, keluarga Ye bisa lupakan untuk tinggal di Longseng selamanya. anak durhaka, kalian berdua, cepat lapor ke lokasi konstruksi. Ayah jangan. Pekerjaan berat seperti itu di lokasi konstruksi. Bagaimana kami berdua bisa menahannya? Bawa mereka pergi. Tidak, ayah. Tidak, tolong. Ayah, Tuani, Tuanan. Ini kartu namaku. Jika ada sesuatu, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Baik. Kamu boleh pergi sekarang. Ayo pergi. mengapa mereka memanggilmu Tuan? Mungkin Sekretaris Yuan membantu kita. Lalu Sekretaris Yuan dia. Tian J, apa kamu masih sakit? Aku bertanya padamu tentang Sekretaris Yuan. Meng Qiange, kamu pergi kemana? Perjamuan keluarga hari ini. Semua orang sudah tiba. Jangan bilang, nenek juga harus menunggumu. Tidak, hari ini adalah jamuan makan keluarga. Aku hampir lupa. Cepat ikut denganku. Perjamuan keluargamu tidak terlalu nyaman bagiku untuk pergikan. Hari ini awalnya adalah perayaan untuk kerjasama dengan grup Xiao. Untuk bisa bekerja sama dengan grup Xiao, kamu juga banyak membantu. Baiklah, jangan bicara lagi. Ayo cepat pergi. Bukankah kita menyuruh Luoman untuk menghadapinya? Kenapa dia terdengar seperti tidak ada yang salah? Mama, ruangan pribadi kelas atas di Hotel Fuxing ini. Suasananya cukup bagus kan? Aku dengar Qiange berusaha keras untuk ini. Baru saja diputuskan. Nenek, Meng Qiange ini terlalu tidak menghormati orang tua. Bagaimana dia bisa membuat nenek menunggu di makan malam keluarga? Aku baru saja menelponnya. Dia bahkan bilang biarkan saja kita menunggu. Yusuan, Qiange tidak akan mengatakan itu kan? Paman, apa maksudmu? Mungkinkah Anda mengatakan saya mengadu domba? Paman tidak bermaksud begitu. Paman, Anda berjanji kepada ayah saya bahwa Anda akan memperlakukan saya seperti putri Anda sendiri. Sekarang Anda terlalu pilih kasih. Kenapa kau menangis sekarang? Paman benar-benar tidak bermaksud begitu. Nenek, tidak ada dari kalian yang menyukaiku lagi. Cukup. Menangis di hari yang begitu menggembirakan ini. Sudah kubilang, jika kau membuat masalah lagi, keluar dari keluarga Meng. Nenek, Diam. Ayolah, sudah cukup Yusuan. Kalian semua bersaudara. Nanti saat Qiange tiba, minta maaf padanya dengan benar. kakak, Apa kau bodoh? Saat ini nenek paling menyayangi Qiange. Apapun yang terjadi puji dia dulu. Kalau begitu bertindaklah sesuai situasi. sepupu, kamu di sini. Cepat duduklah. Meng Yusuan, akting macam apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Sepupu, di antara kita, ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Sebagai adik perempuanmu, aku melakukan beberapa kesalahan. Aku minta maaf kepadamu. The film was translated Sepupu, and narrated by Aku M juga sudah Media. merenungkan diri sendiri beberapa hari ini. Tolong maafkan aku ya. Ya sepupu, kita adalah kerabat terdekat satu sama lain. Tidak ada yang namanya menyimpan dendam semalaman. Ayo aku bersulang untukmu. Qiange. Hari ini Yusuan mengambil inisiatif untuk meminta maaf padamu. Ayo sepupu. Minumlah segelas anggur ini, dan kita akan baik-baik saja seperti sebelumnya ya. Qiange, biarkan yang lalu biarlah berlalu. Karena kamu sudah berkata begitu. Bagaimana mungkin aku masih menyimpan dendam padamu? Benar. Ayo.
Nah, begitu lebih baik. Sepupu, ayo. Aku akan bersulak untukmu lagi. Sepupu. Hari ini adalah makan malam keluarga. Kenapa kamu juga membawa pengawal? Kali ini awalnya untuk merayakan kolaborasi kita dengan grup Xiao. Nan Linfeng banyak membantu kali ini. Jadi aku mengajaknya ikut. Nyonya tua Meng Paman Meng. Xiaofan, karena kamu sudah di sini, duduk dan makanlah bersama kami. Terima kasih Paman Meng. Apa yang kamu katakan tidak salah. Tapi seorang pengemis kecil tentu saja tidak bisa makan semeja dengan nenek kan? Itu benar. Status nenek itu mulia. Ini mungkin tidak pantas kan? Ada apa? Apakah kamu masih bersikeras mengelompokkan orang ke dalam kelas sosial yang berbeda? Tinggi, atau rendah mulia, atau hina? Sepupu, apakah kamu serius akan membandingkan pengemis dengan nenek? Qian Jie. Bagaimana kalau aku menunggumu di luar saja? Tunggu. Nan Linfeng banyak membantu kali ini. Kita bisa makan hidangan ini dengan hati nurani yang bersih. Duduklah. Baik. Sepupu, bagaimana kamu bisa membiarkan pengemis ini duduk tanpa izin nenek? Baiklah. Berhenti bicara. Ayo makan. Makan apa? Ini tidak pantas. Mama, hari ini adalah hari yang menggembirakan. Keharmonisan membawa kemakmuran. Lagi pula, kemarin, Sekretaris Yuan juga memuji Xiaofan. Benar Qian Ge? Ya. Tempat ini, aku harus memesannya jauh-jauh hari sebelumnya. Nenek, aku dengar hidangan di sini adalah spesialisasi Longchen. Ayo silakan dicicipi. Mengapa kalian semua melihatku? Cepat makan. Baiklah, ayo makan. Makan, makan. Ada apa ini? Kenapa ada orang di ruang pribadi mewah ini? Pelayan. Cepat usir mereka. Aku mengundang seseorang untuk makan malam. Ya Tuani, permisi semuanya. Ini adalah ruang pribadi kelas 1. Seorang tamu terhormat perlu menggunakannya sekarang. Kami harus merepotkan Anda dengan meminta Anda untuk pindah. Kenapa? Kami juga pelanggan yang membayar. Kami juga membayar. Tepat sekali berdasarkan apa? Kenapa? Tua, hari ini adalah jamuan keluarga Meng kami. Tolong beri aku sedikit muka. Aku pasti akan menggantimu. Kamu pikir kamu siapa? Apa aku butuh ganti rugimu? Apa aku Yehubao kekurangan uang? Kamu harus pergi bertanya-tanya. Siapa aku? Aku Yehubao. Lagi pula, aku adalah tamu terhormat di sini. Tempatmu, apa sembarang orang bisa masuk? Permisi. Tuani adalah tamu terhormat di sini. Dia memiliki prioritas untuk penggunaan ruang pribadi. Kakak, Yehubao ini. Bukankah dia itu pemilik bar besar? Benar, itu dia. Aku dengar dia punya hubungan kuat dengan grup Xiao. Kalau begitu kita pasti tidak bisa menyinggung perasaannya. Bagaimana kalau kita pergi saja? Tua, apa menurutmu hari ini kamu bisa memberiku muka ini? Lupakan saja. Ruang pribadi ini, kamu bisa menggunakannya. Terima kasih Tuan, karena telah memberiku muka hari ini. Siswan sangat bagus, sangat bagus. Kau memiliki sikap keluargaan kita dalam menangani urusan. Nenek, lihat. Bahkan Yehubao harus menghormati kakakku. Aku pikir, di masa depan grup Meng, jika dikelola olehnya, pasti akan sangat bagus. Meng Sisuan. Apa kamu yakin? Yehubao memberimu muka. Jadi bukan demi aku. Mungkinkah dia yang memberimu muka? Itu benar. Memang aku tadi yang menyapa Yehubao. Dia sudah pergi, jadi kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Kenapa kamu tidak bicara tadi pengemis kecil? Kakak kamu tidak mengerti ini kan? Aku bahkan mengenal Bill Gates. Tapi intinya dia tidak mengenalku. Dengarkan baik-baik, pengemis kecil. Hari ini keluarga Meng kami berhati baik untuk membiarkanmu tinggal di sini dan makan. Apa nilaimu? Semua orang tahu dengan jelas. Baiklah. Yehubao. Dia belum pergi jauh kan? Aku Nan Linfeng. Masuk dan minum.
Pengemis kecil, apakah kamu menunggu Yihubao pergi? Lalu sengaja berteriak seperti itu? Sepupu, pengikut kecilmu ini cukup lucu. Tidak. Nan Linfeng benar-benar mengenal Yihubao. Meng Qiangi, cukup. Qiange, jangan banyak bicara. Meng Qiangi, kau sudah menjadi ketua. Gukman, mengapa kau selalu mencoba mencuri pujian dari adik-adikmu? Nenek, Tuan Ye, kau pergi terburu-buru tadi dan tidak sempat menyapamu. Tuan Yi, kenapa Anda kembali? Tuan Ye, apa kamu mendengar sesuatu di luar pintu, dan jadi kamu masuk? Pengemis kecil ini hanyalah salah satu pengawal kami. Jika dia menyinggungmu, setelah kami kembali, kami pasti akan menghukumnya. Tutup mulutmu. Tuanan, penglihatanku buruk. Aku seharusnya tidak mengatakan kata-kata itu tadi. Aku tidak tahu kamu ada di sini. Permintaan maafku. Tidak, Tuan Yi. Dia hanya pengemis. Dia tidak pantas Anda perlakukan dengan sikap seperti itu. Apa maksudmu? Apa kamu memberitahuku bagaimana melakukan sesuatu? Tuanan, aku minta maaf. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum. Tuan Ye, jika kau tidak keberatan, silakan duduk dan makan bersama kami. Tidak, terima kasih. Aku masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian semua. Baiklah, kamu harus bekerja. Pengemis ini, dia benar-benar mengenal Yihubao. Aku benar-benar mengenal Yihubao. Tapi, kami hanya bertemu sekali. Itu benar. Tuan Ye, sepertinya dia salah mengira Nan Linfeng sebagai orang lain. Aku juga cukup bingung. Tuan Ye ini, sikapnya terhadap Nan Linfeng. Kupikir dia benar-benar mengenal Tuan Yi. Ternyata dia hanya memanfaatkan kekuasaan orang lain. Tepat sekali, itu hanya trik-trik kecil. Yihubao itu bisa menyerahkan ruangan pribadi ini. Bukankah itu juga karena aku? Bukan begitu? Baiklah, masalah ini telah diselesaikan dengan sempurna. Ayo makan, ayo makan. Kau benar. Eyo, aku akan menuangkan anggur untuk Nan Linfeng. Bagaimanapun The itu film karena was kau barusan. translated and Kita bisa narrated terus by tinggal M di Media. ruangan pribadi yang begitu bagus untuk makan. Ini? Bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Nan Linfeng, kenapa kau mendorongku? Apa yang terjadi? Ada apa dengan hotelmu? Lukisan di ruangan pribadi tidak bisa digantung dengan aman. Ini? Sudahlah, aku tidak akan berdebat denganmu. Bersihkan saja. Jangan ganggu makan kami. Tidak akan membantah. Ini adalah milik bos kami. Lukisan kuno yang paling dicintai. Ini tak ternilai harganya. Bisakah kau membayarnya? Apa? Lukisan ini? Manajer Zhang. Lukisan kuno kesukaan bos. Hancur. Semuanya saksikanlah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini bukan perbuatanku. Tunggu saja sampai manajer Zhang kami tiba. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Ini ada apa di sini? Itu dia. Itu dia. Dia menabrak adikku. Itulah sebabnya lukisan itu rusak. Ya. Itu karena dia. Dia mendorongku. Meng Yusuan, saat kamu menuangkan anggur untukku, kamu menumpahkannya ke seluruh tubuhku. Aku berdiri untuk mengeringkan pakaianku. Kamu takut kamu telah menabraknya. Apa hubungannya ini denganku? Jangan berani-beraninya memfitnahku. Jika bukan karena kamu, apakah lukisan ini akan rusak? Tepat sekali. Aku dengan baik hati menuangkan anggur untukmu, dan kau malah mendorongku. Kamu benar-benar suka memutarbalikkan fakta kan? Jelas sekali Yusuan. Yang menumpahkan anggur ke seluruh tubuh Nan Linfeng lebih dulu. Meng Qiange.
Apa kamu bahkan anggota keluarga Men? Demi seorang pengemis belaka, Yusuan adalah adikmu. Kamu malah membantunya. Aku hanya membahas masalah ini apa adanya. Nenek, lihatlah sepupu. Aku bahkan berinisiatif untuk berdamai dengannya. Tapi dia masih seperti ini, menargetkanku di mana-mana. Cukup, ini adalah lukisan favorit bos kami. Sebaiknya kamu pikirkan bagaimana cara mengatasi ini. Kalau tidak, kalau bos kami tahu, konsekuensinya parah. Lukisan ini. Berapa nilainya? Berapa nilainya? 60 juta. Apa? Kakak, apa yang harus kita lakukan? 60 juta. Bagaimana kita bisa sanggup membayarnya? Manajer Shang, semuanya bisa dinegosiasikan. Tutup mata. Buat pengecualian, Anda akan diberi kompensasi yang layak. Ya, Tuan, maaf. Saya tidak bisa menangani masalah ini. Kalau bos kami tahu bahwa saya menutupi kesalahan Anda, saya akan kehilangan pekerjaan. 60 juta. Ini, Anda urus sendiri. kalau begitu manajer Zhang, kau cari dia. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Meng kami. Dialah yang melakukannya. Benar, ini semua karena dia. Saya tidak peduli siapa yang merusaknya. Hari ini kalian semua tidak boleh pergi. Cepat bayar saya. Pengemis kecil. Kamu mendorong Yusuan dan karena itu lukisan itu rusak. Secara logis kamu yang harus membayarkan. Benar, pengemis itu. Bayar. Semua orang bersalah. Jika kita harus membayar, seharusnya bukan Nan Lin Feng sendirian. Nenek, lihatlah Meng Qiange. Apakah dia bahkan anggota keluarga Meng? Selalu memihak orang luar. Meng Qiange, apa kau ini menghamburkan semua aset keluarga Men kita? Jika kau ingin membayar uang ini, bayarlah. Tapi kau tidak diizinkan menggunakan satu sen pun dari uang keluarga Men kita. Nenek, Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kumpulkan uangnya dalam waktu setengah jam. Maka semuanya bisa dibicarakan. Kalau tidak, jangan salahkan bos kami. Karena kejam. Ayo pergi. Meng Qiange, aku memerintahkanmu untuk segera menyelesaikan masalah ini. Apa hubungannya ini dengan Meng Qiange? Keluargamu Meng benar-benar pandai mengalihkan kesalahan. jika bukan karena Meng Qiange, bersikeras agar kau makan bersama kami. Apakah hal seperti ini akan terjadi? Akar dari segalanya adalah Meng Qiange. Kalian semua, Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Aku akan menanganinya. Aku akan keluar sebentar dulu. The film Lihat, was apakah aku bisa translated menemukan and seseorang narrated untuk membantu. by M. Hei, Media. kamu membuat masalah lalu ingin lari? Mimpi saja. untuk apa kau berpura-pura? Kau, siapa yang mungkin kau kenal? Semuanya beri dia waktu. Aku percaya pada Nan Lin Feng. Ya, Xiao Feng adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Saya percaya, dia pasti bisa menanganinya. Hanya dia. Kalau dia bisa menanganinya, saya akan berlutut dan bersujud padanya. Baik. Sudah disepakati. Kenapa begitu sombong? Nan Lin Feng ini, dia tidak akan mencari Yi Hubao kan? Benar. Mungkin dia masih berguna. Apa kamu tidak dengar Nan Lin Feng bilang? Dia hanya bertemu sebentar dengan Ye Hubao. Kalianlah yang membebankan masalah ini pada Nan Lin Feng. Dan sekarang kalian tidak percaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kalian juga. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Sepupu, apa maksudmu dengan itu? Benar. Ini 60 juta. Apa kamu pikir uang tumbuh di pohon? Kekayaan keluarga Meng yang tidak seberapa. Kamu sudah menghambur-hamburkannya semua. Bagaimanapun apapun yang dikatakan, kita tidak bisa membiarkan Nan Lin Feng lolos. Dia masih harus membayar kerusakannya. Aku akan keluar dan melihat. Aku ingat Hotel Fuxing. Adalah mitra kerjasama hotel kita berikutnya kan? Itu benar. Ada apa kakak? Apakah bos mereka menyinggungmu? Tidak. Aku sedang makan di sini. Aku tidak sengaja merusak salah satu lukisan mereka. Ini masalah kecil. Aku akan segera mengurusnya. Baik. Tapi ingat, jangan biarkan siapapun mengetahui identitasku sebagai tabib Suci Suanyuan. Grup Xiao. Nan Lin Feng. Tabib Suci Suanyuan. Nan Lin Feng. Kau adalah yang legendaris, Tabib Suci Suanyuan kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukankah aku hanya seorang pengemis kecil, seorang pengawal kecil? Kau pasti Tabib Suci Suanyuan. Sama sekali tidak salah. Aku memperingatkanmu.
Identitasku tidak boleh diketahui siapapun. Jika tidak, Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan memberitahu. Manajer Zhang, Manajer Zhang, bahkan belum setengah jam. Kami masih memikirkan solusinya. kami sudah menyelidiki masalah ini. Itu adalah kesalahpahaman. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu adalah lukisan kuno kami. Itu menjadi longgar. Jadi hari ini, kami juga telah mengganggu kenyamanan semua orang. Makanan ini ditanggung oleh hotel kami. Kami akan membebaskan tagihan untuk semua orang baiklah. Baik, silakan lanjutkan menikmati hidangan Anda. Apa yang terjadi? Nan Linfeng, manajer Zhang baru saja bilang, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu bukan masalah kita. Dia bahkan membebaskan tagihan untuk kita. Saya tidak berpikir dia yang mengatur ini. Dia pergi sebentar lalu kembali. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Kakak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Nan Linfeng lah yang menyelesaikannya. Omong kosong. Kenapa kamu mengamuk? Diam. karena aku sudah menyelesaikan masalah ini. Aku ingat seseorang baru saja berkata, mereka akan berlutut dan bersujud padaku. Membuat saya bersujud padamu. Mimpi saja. Beraninya kamu mengingkari janjimu. Cepatlah, sujudlah padanya cepat. Kenapa kamu masih membela dia? Tepat sekali. Bagaimana bisa siswan berlutut dan bersujud padanya? Betapa tidak pantasnya. Nenek, kau harus menepati taruhan. Yang muda berani mengambil risiko dan menanggung konsekuensinya. Cepat sujudlah padanya. Meng Yusuan, apa maksudmu? Hari ini kamu membantu pengawal bau itu untuk menghadapi saudaramu kan? Kakak, hari ini aku menemukan rahasia yang mengejutkan. Rahasia apa? Apa? Nan Linfeng adalah tabib suci Suanyuan. Kakak kecilkan suaramu. Apa yang kamu katakan? Semuanya benar? Benar sekali. Lagi pula, Meng Qiange masih belum tahu. Pengemis kecil ini benar-benar memiliki latar belakang yang begitu mendalam? Kakak, kesempatan kita untuk membalikkan keadaan telah tiba. Nan Linfeng, bagaimana bisa sejak aku bertemu denganmu? Banyak hal. Bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Jika aku tidak membantumu menyelesaikan masalah, maka peranku sebagai pengawal akan sangat tidak kompeten. Mengapa aku merasa semuanya tidak sesederhana itu? Kau hanya perlu ingat, melindungimu adalah misiku. Sudah larut. Kau harus segera istirahat. Baiklah. Minta keluarga Meng memberitahu Qiange untuk datang ke grup Xiao lusa. Qiange, aku akan memberimu kejutan. Kau pernah menyelamatkanku sebelumnya. Sekarang, giliran aku yang melindungimu. Tabib Suci Suanyuan. Lama tidak bertemu. Meng Yusuan, kenapa kau? Ada apa? Melihat bahwa itu aku. Apakah kau sangat kecewa? Hari ini aku datang untuk memberimu hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Ini aku. Meng Yusuan. Setiap kali kau selalu mengejutkan orang. Tabib Suci, tolong jangan mengolok-olokku. Dulu aku menargetkanmu di mana-mana. Itu semua karena aku cemburu bahwa kau begitu baik pada Meng Qiange. Ketulusanku padamu disaksikan oleh matahari dan bulan. Hentikan. Hentikan. Jangan panggil aku Tabib Suci lagi. Aku pusing mendengarnya. Tabib Suci, memanggilmu begitu sangat akrab. Apa kau tidak suka? Suka. Kau tidak menyukaiku. Bagaimana kalau
Aku pergi ke keluarga Meng untuk melamar. Bagaimana? Benarkah? Aku tahu itu. Dengan penampilanku, kamu pasti akan menyukaiku. Sebenarnya aku tidak butuh mahar. Hanya saja setelah kita menikah, bisakah aku menjadi ketua grup Meng? Ekor rubahmu terlihat bukan? Kau, Meng Yusuan. Kau bilang kau memakai gaun bahu terbuka. Dan kau pikir seorang pria akan langsung jatuh ke pelukanmu? Kau terlalu percaya diri. Dengan penampilanmu, aku tidak akan menginginkanmu bahkan jika kau membayarku. Ya, juga. Qian Yu kita adalah yang sesungguhnya dari Longcheng. Kecantikan nomor 1. Nan Lin Feng, kau sudah keterlaluan. Aku sudah keterlaluan? Meng Yusuan, aku memperingatkanmu, jika kau melakukan sesuatu yang merugikan Qian Ge lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Nan Lin Feng, kau benar-benar salah paham padaku. Lepaskan. Mengapa kalian berdua di sini? Meng Qiange, Nan Lin Feng, jika kau tidak akan melepaskanku begitu saja, aku juga tidak akan melepaskanmu begitu saja. Qian Jie, kenapa kau di sini? Hari ini. Nan Lin Feng, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Qian Jie, dengarkan penjelasanku. Aku percaya, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Sungguh, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Meng Yusuan, omong kosong apa yang kau katakan? Qian Jie, dengarkan penjelasanku. Cukup, Meng Yusuan. Apakah kamu pikir, kamu masih bisa menipuku? Meng Qiange, aku kakakmu. The film was Meng Yusuan, translated and Aku narrated memperlakukanmu by seperti M. adikku Media. sendiri. Namun kamu telah menyakitiku berkali-kali. Aku percaya Nan Lin Feng. Dia bukan orang seperti itu. Qian Jie, awalnya hari ini, aku ingin memberimu kejutan. Aku ingin memberitahumu secara pribadi, bahwa aku adalah tabib suci Xuan Yuan. Siapa sangka Meng Yusuan ini? Dia. Kamu telah merahasiakan identitas ini dariku untuk waktu yang cukup lama. Qian Jie, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya ingin berada di sisimu. Sebagai orang biasa. Dan melindungimu. Terima kasih, pengawal kecilku. Setiap kali aku berada dalam situasi paling kritis, kamu selalu menjadi orang yang membantuku keluar. Bukan apa-apa. Cukup, berapa lama kalian berdua akan bermesraan? Seperti ini, Meng Qiange. Kenapa? Dari kecil sampai sekarang, semua hal baik selalu menjadi milikmu. Kenapa? Aku menolak menerimanya. Kenapa? Qian Ge itu jujur. Lembut. Dan hidup dengan hati nurani yang bersih. Bagaimana denganmu? Meng Yusuan. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah ingin bersaing denganmu untuk menang atau kalah. Hanya saja kamu selalu menganggapku sebagai musuh hayalan. Kakak, Kau datang tepat pada waktunya. Meng Yusuan berulang kali menindas Qian Jie. Bawa Meng Yusuan dan Meng Sisuan ke hutan hujan tropis untuk kerja paksa. Tanpa izinku. Tidak diizinkan melangkah setengah langkah pun ke negara naga. ya. Nan Lin Feng, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Qian Jie, apakah kau masih ingat Leontin Giok ini? Sebelumnya pelayan Xiao berkata, aku telah menyelamatkan seseorang penting yang misterius. Tapi aku tidak terlalu mengingatnya. Tidak masalah. Cukup aku yang mengingatnya. Kau pernah menyelamatkan hidupku. Sekarang, giliran aku yang melindungimu.